Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gilbert, Pando, saya Aaron, dan Ustaz. Di video ini kami akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tsunami. Hah? Pulau Jawa kena tsunami? Waduh, aku gak mau mati muda. Tenang. Kenalin dulu yuk ancaman dari tsunami. Hah? Apa itu? Ancaman dari tsunami adalah gelombang tinggi, terseret air laut, tenggelam, dan tertimpa reruntuhan. Nah, tempat yang rawan nih ya, tempat yang dekat zona pertemuan lempeng, dan tempat tinggal dekat pesisir. Nah, kalau sudah tahu mengenai ancaman dan kerawanannya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mitigasi. Secara struktural, pemerintah harus membangun pemecah ombak dan memasang buoy atau sensor untuk memprediksi tsunami. Lalu untuk non-strukturalnya, pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana tsunami untuk masyarakat pesisir. Nah, setelah itu kita harus melakukan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana tsunami yang akan datang. Misalnya, nyiapin tas keselamatan di tempat yang mudah dijangkau, nyiapin P3K, menyimpan nomor anggota keluarga dan nomor pertolongan keselamatan 112, dan jangan lupa untuk menyiapkan surat-surat penting untuk dibawa. Nah, kalau misalnya ada kita bakal terjadi tsunami, pasti ada peringatan dininya kan? Apa aja sih? Yang pertama, jika mendengar bunyi kentongan, sirine, dan sebagainya, segeralah evakuasi diri. Jangan lupa follow akun sosial media BMKG untuk mendapatkan informasi mengenai tsunami. Lihat TV atau dengarkanlah radio untuk mendapatkan peringatan dini dari BMKG. Dan jika rumah kalian berada di dekat pesisir, lihatlah keadaan air laut. Jika air laut tiba-tiba surut, maka kalian harus waspadai hal tersebut. Oh gitu, itu kan prabencana. Kalau pasca bencana gimana? Nah, jika sedang terjadi bencana tsunami nih, yang harus kita lakukan adalah menjauhi bangunan tinggi yang rawan hancur, lalu jangan lupa untuk menelepon sanak saudara dan mengecek kondisi mereka, serta teleponlah 112 untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, untuk menyelamatkan diri kita juga harus pergi ke tempat tinggi seperti bukit maupun gunung, dan jauhilah daerah pantai. Nah, jika kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sekiranya mampu untuk menolong orang lain, Siapkanlah P3K untuk membantu mengobati luka ringan. Dan jika menemukan pasien yang terluka parah, segeralah telepon ambulans atau pusat panggilan darurat 112. Ternyata tsunami dapat merusak banyak bangunan dan memakan banyak korban jiwa. Lalu setelah terjadi tsunami, apa yang harus kita lakukan? Ya, sayangnya tsunami selalu memakan banyak korban jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, setelah terjadinya bencana, biasanya ada pendataan korban jiwa, berapa jumlah yang meninggal, luka berat, luka ringan, dan lainnya. Selain itu, ada juga pendataan mengenai bangunan-bangunan yang rusak. kalau semua data dan dievaluasi, selanjutnya kita harus melakukan recovery nih. Recovery sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fisik dan mental. Untuk recovery fisik, korban-korban luka dapat dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan untuk luka ringan bisa diobati di posko terdekat. Sedangkan untuk mental, jika ada korban yang mengalami trauma berat, mereka akan menerima perawatan intensif bersama psikolog, dan untuk yang ringan akan diberikan hiburan atau ketenangan. Lalu, setelah masyarakat di recovery, bangunan dan fasilitas umum juga mesti dibangun kembali atau direhabilitasi nih. Lalu setelah selesai dibangun ulang, kawasan tersebut akan direkonstruksi atau diaktifkan kembali. Contohnya seperti fasilitas umum yang kembali digunakan ataupun pasar yang kembali aktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. yang terakhir, setelah semua itu sudah dilakukan, kita tetap harus melakukan pemantauan nih. Pemerintah sendiri harus memantau potensi terjadi tsunami di masa yang akan datang. Dan masyarakat harus tetap memantau informasi yang disajikan oleh BMKG agar dapat bersiap saat terjadi tsunami mendatang. Nah, itu semua yang harus kita lakukan. Oh, jadi tahu deh kalau misalkan ada bencana harus ngapain. Penonton juga harus tahu juga. Nah, jadi ayo kita lakukan mitigasi untuk mencegah bencana yang terjadi. Udah? Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang Tsunami selalu memakan banyak. kalau semua sudah, taruh bentar ya. behind the scene. Setelah semua itu, yang terakhir, Udah, ayo kita ulang.